Oke, kita kembali lagi untuk belajar bahasa Indonesia. Kemarin kita bahasa Indonesia sampai mana pembelajarannya? Oh ya, benar, sampai itu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang daftar pustaka. Yang mana di daftar pustaka ini nanti ada pengertian, ada fungsi dari daftar pustaka itu apa, kenapa kok ada daftar pustaka, terus ada unsur-unsur daftar pustaka, ada syarat menulis dalam daftar pustaka itu apa, terus ada juga cara penulisan daftar pustaka. Langsung ya, biar sekolah cepat selesai. Ini ditulis ya, Bapak dikte. Pengertian daftar pustaka ialah hal yang berisikan tentang sumber-sumber dari bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan untuk menulis karya ilmiah. Bapak ulangi ya. Daftar pustaka ialah hal yang berisikan tentang sumber-sumber dari bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan untuk menulis karya ilmiah. Jadi daftar pustaka itu digunakan sebagai bahan acuan untuk menulis suatu karya ilmiah. Jadi seperti itu. Biasanya daftar pustaka itu terletak di belakang buku gitu loh. Tahu kan? Pada tahu kan ya? Nah, itu tahu. Ya, benar, sip. Lanjut ke itu, fungsi daftar pustaka. Ada beberapa fungsi daftar pustaka. Yang pertama, nggak usah Bapak ulang-ulangi lagi ya, biar sekolah cepat selesai ya. Nanti videonya bisa diputar ulang. Oke? Yang pertama yaitu ada agar dapat menunjukkan bahwa suatu tulisan dan informasi dalam karya ilmiah bukanlah hasil dari pemikiran penulis sendiri, melainkan dari hasil pemikiran orang lain juga. Nah, jadi dengan adanya daftar pustaka itu diketahui bahwasannya yang menulis itu tidak hanya satu orang, kadang bisa lebih dari satu orang. Jadi kita tahu yang menulis itu ternyata banyak orang gitu. Terus ada agar bisa memberikan sumber informasi yang ditulisnya agar nantinya bisa ditelusuri oleh para pembaca jika ingin mengetahui informasi maupun teori tersebut dengan lebih lengkap. Nah, dalam daftar pustaka itu selain fungsinya untuk mengetahui tadi, fungsinya juga agar pembaca yang membaca, jika pembaca itu ingin menulis kembali, ingin menyimpulkan kembali dari bacaan tersebut, nah penulis bisa mencantumkan pengarang penulis tersebut di hasil penulisannya pembaca tadi. Jadi seperti itu. Jadi pembaca menulis kembali dan menyertai daftar pustaka. Maksudnya daftar pustaka yaitu nama judul buku sama pengarangnya dan lain sebagainya. Nanti ada keterangannya selanjutnya. Terus yang ketiga dari fungsi daftar pustaka ada agar bisa menghargai maupun memberikan suatu penghargaan kepada penulis sumber informasi sehingga karya ilmiah tersebut bisa terselesaikan. Nah, dengan adanya daftar pustaka secara tidak langsung penulis itu dihargai atas kepenulisannya, karena tanpa daftar pustaka kita tidak pernah tahu siapa yang menulis informasi tersebut atau bacaan tersebut. Nah, jadi sebagai penghargaan kepada para penulis, jadi munculnya daftar pustaka inilah gitu loh.
Paham kan semuanya? Oke, lanjut ya. Terus ada unsur-unsur daftar pustaka. Nah, ada 3 unsur di dalam daftar pustaka. Yang pertama adanya nama penulis ataupun pengarang. Pastinya ya. Kan nanti sebagai penghargaan pada penulis. Jadi mencantumkan nama penulis tersebut. Terus ada mempunyai judul buku serta judul artikelnya. Nah, setelah ada nama penulis atau nama pengarang, ada nama judul buku yang ditulisnya atau nama judul artikelnya yang ditulisnya di dalam daftar pustaka tersebut. Terus yang ketiga ada data publikasi buku. Yang mana data publikasi buku ini meliputi tahun terbit, penerbit, tempat diterbitkan, dan juga edisi terbitnya tersebut. Nah, apa ya? Terbitnya itu edisi yang keberapa? Biasanya yang di buku ada yang edisi pertama, kedua, 3 sampai ada yang ke-10. Nah, gitu. Selanjutnya ada syarat penulis daftar pustaka. Nah, bagi penulis yang menggunakan suatu marga atau keluarga, nama marga atau keluarganya ditulis terlebih dahulu. Sedangkan untuk penulis yang tidak menggunakan nama marga atau keluarga, diawali dengan penulisan nama akhir atau belakang, kecuali nama Cina. Nanti ada contohnya ya, biar lebih pahamnya dicontoh aja. Nanti ini ditulis saja ya. Gelar kesarjanaan penulis tidak perlu dicantumkan dalam suatu daftar pustaka. Nah, kalau ada S, PD, SH, SS yang lainnya itu nggak usah dicantumkan di dalam daftar pustaka. Terus ada judul buku harus dicetak miring atau digaris bawahi pada setiap kata. Jadi tidak dibuat garis bawah yang bersambung sepanjang judul. Jadi judul buku ketika menulis judul buku itu di italic, di garis miring, jangan di underline, jangan di U. Oke. Terus ada baris pertama diketik mulai pada ketukan pertama, sedangkan baris kedua dan seterusnya diketik mulai ketukan ke-7. Jarak antara baris yang satu dengan baris berikutnya 1 spasi. 1 aja spasinya. Terus jarak antara sumber yang satu dengan sumber berikutnya 2 spasi. Nah, ternyata ada jaraknya. Jarak antara sumber yang satu dengan sumber berikutnya itu 2 spasi. Kalau jarak antara baris yang satu dengan baris berikutnya itu 1 spasi. Nah, contohnya ini. Berikutnya cara penulisan daftar pustaka ya. Ini contohnya ada contoh bukunya. Judulnya Yang Terlarang dalam Berkarier. Pengarangnya M. Hatta. Yang penerbitnya Grasindo. Yang mana Grasindo itu di Jakarta. Diterbitkan tahun 2004. Nah, itu gimana penulisannya coba? Jadi yang ditulis diurutkan itu yaitu penulis, yang mana nama penulisnya itu dibalik, terus tahun, terus penulis, nama pengarang, titik, tahun, titik, judul, dalam garis miring, terus titik, terus kota penerbit, kotanya Grasindo tadi Jakarta, terus titik 2, terus Grasindo, terus penerbitnya. Udah gitu aja. Jadi bisa jadi urutannya pengarang atau penulis, terus judul, pengarang atau penulis, tahun penerbit, terus judul buku, terus kota penerbit, terus penerbit. Nah, jadi
bisa disimpulkan atau bisa diringkas Peta Jukopen. Penulis, tahun, judul, kota, penerbit. Nah, gitu. Oke. Ini bila ada ini ya, jika buku itu ditulis satu orang, dua orang atau lebih dari dua orang. Nah, kalau yang satu orang yang tadi ya udah Bapak contohkan. Terus yang kalau dua orang berarti nama keduanya ditulis yang terus di tengahnya ada dannya. Misalnya yang ngarang Arya sama Izul. Jadi Arya Gumilang dan Muhammad Izul Haq. Nah, itu ditulis urut aja. Arya Gumilang dan Muhammad Izul Haq. Nah, kalau lebih dari dua orang itu yang ditulis cuman satu orang yang di depan. Nah, satu orang yang di depan. Satu orang yang di depan terus ada DKK-nya dan kawan-kawan maksudnya. Apa koma terus DKK gitu. Nah, contohnya yang ngarang Arya, Izul, terus ada juga Ardi. Jadi Arya, koma DKK. Terus titik tahun berapa, titik judul dan selanjutnya gitu. Nah, ini udah hampir 12 menit. Untuk mempersingkat waktu ya, langsung Bapak beri tugas saja. Nanti bisa dibuat daftar pustakanya. Soalnya mau berapa ini? 5 apa 10? 3 aja. Ya udah 3 ya. 3 tapi dikerjakan harus dikumpulkan siang ini ya, jam 12. Oke. Oke, ditulis soalnya satu-satu aja. Berarti yang satu orang satu, dua pengarang dua orang satu, yang buku ditulis lebih dua orang satu soalnya buat belajar. Nanti bisa dibaca-baca lagi ya di buku-buku atau di internet, ambil belajar di YouTube juga banyak. Oke. Yang pertama soalnya judul buku bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia, bahasa persatuan, dikarang oleh Djoko Soemarno. Terus diterbitkan oleh Gramedia, kota penerbitnya Jakarta, tahun penerbitnya 2010. Saya ulangi lagi ya. Judulnya Bahasa Indonesia, Bahasa Persatuan. Terus pengarangnya Djoko Soemarno, kota penerbitnya Jakarta, penerbitnya Gramedia, tahun terbitnya 2010. Udah kan? Terus lanjut ke soal kedua, yaitu soalnya judul bukunya. Langit. Pengarangnya
Adi Sucipto dan Ahmad Yani. Adi Sucipto dan Ahmad Yani pengarangnya. Terus penerbitnya Grafika, kota penerbitnya Palembang, tahun terbitnya 2014. Nanti kalau kurang jelas nanti saya tuliskan lewat grup WA aja ya. Apa soalnya kalau kurang jelas. Terus yang ketiga, pengarangnya siapa ya? Pengarangnya Doni Ramadan, Muhammad Najmi, dan Haikal Prayoga. Saya ulangi lagi, pengarangnya Doni Ramadan, Muhammad Najmi, sama Haikal Prayoga. Judul bukunya Meraih Impian di umur 20. Meraih impian di umur 20. Judulnya Meraih Impian di umur 20. Terus kotanya diterbitkan oleh Grasindo, kota penerbitnya Surabaya, terus tahun terbitnya 2018. Nanti selanjutnya Bapak tulis lewat grup WA aja ya tugasnya, biar jelas. Oke? Biar sekolah pada pagi hari ini bisa segera diakhiri. Ya udah kalau gitu Bapak akhiri langsung aja ya. Mohon maaf bila Bapak ada salah kata yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera dikerjakan ya tugasnya. Siang ini terakhir. Oke?